Teknik akupuntur jari emas. Dengan senang hati Yue berjanji pada sang kakek kalau dia akan cepat pulang. Si Yue pun segera pergi bersama Siona. Saat sang kakek memberi kereta kuda untuk si Yue gunakan, si Yue tidak mau. Dia ingin berjalan kaki saja menuju pasar yang memang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah Perdana Menteri Si. Semenjak dia datang ke dunia kuno ini, baru sekarang si Yue pergi keluar dari halaman tempat tinggal Tuan Si Ronghu. Baru sekarang ini dia bisa melihat keadaan kota Kekaisaran Juhan. Karena itu saat dia melihat keadaan kota yang terlihat cukup ramai, si Yue terlihat begitu antusias. Dia mengajak Siona berjalan mengelulingi pasar dengan gembira. Setelah puas melihat keadaan kota dan membeli beberapa keperluan dan bahan obat, si Yue segera kembali ke kediaman Perdana Menteri Si. Dia sudah berjanji pada sang kakek untuk segera pulang. Namun ketika sampai di sebuah gang yang memiliki jalanan agak sepi, tiba-tiba mereka dihadang oleh beberapa orang yang terlihat berpakaian seperti para pengawal. Mereka berbadan kekar dan terlihat sangat kuat. Dan di belakang mereka terlihat 3 orang pria muda yang memiliki tubuh serta berpakaian cukup bagus. Mereka seperti putra-putra bangsawan. Sepertinya mereka sengaja menghadang jalan si Yue. "Berhenti!" seru salah satu dari pengawal itu. Terlihat mereka mendekati si Yue dan Siona. Ketika melihat orang yang menghadang mereka, Siona terlihat sangat ketakutan. "Nona, hati-hati. Nubi tahu. Mereka teman-teman dari Nona Siolan," bisik Siona dengan wajah pucat dan ketakutan. "Tenang saja, Ona. Jangan memperlihatkan wajah ketakutanmu pada mereka," kata si Yue dengan nada pelan. "Siona takut, Nona. Karena merekalah yang telah menyakiti Nona," kata Siona dengan badan gemetar. "Benarkah? Kalau begitu mereka harus merasakan balasan dari Kudong," ucap si Yue dengan wajah dingin. "Tapi Nona," ucap Siona. Namun sebelum ucapan Siona selesai, terlihat para pengganggu itu telah mendekati 2 gadis itu. "Wah, kita ternyata harus bertemu dengan J***** G sampah ini. Loh, bukannya dia sudah mati?" seru salah satu dari mereka yang merupakan sahabat Siolan. "Dasar sial. Ternyata dia masih hidup. Aku ingin muntah melihat gadis sampah ini," kata yang lain sambil menatap si Yue dengan tatapan jijik dan mencemooh. Si Yue hanya diam saja melihat tingkah mereka. Dia hanya menatap mereka dengan tatapan dingin. Namun sebenarnya dalam hati si Yue meruntuki kebodohannya. Bukankah dia sudah berjanji pada sang kakek untuk menyembunyikan jati dirinya? Dia sadar kalau sekarang dia mengekspos dirinya yang memang masih hidup. Dia menyesal tidak memakai cincin pemberian sang kakek saat keluar tadi. Sial, kenapa aku tadi tidak memakai cincin itu sih? Seru si Yue dalam hati. Ternyata kematiannya hanya rumir belaka. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang pada si sampah itu? Tanya yang lain. Kita hajar dan kita habisi saja dia. Bukankah yang kita dengar dia sudah meninggal? Jadi tidak akan ada yang peduli jika terjadi apapun pada dia. Ucap pria pertama sambil menatap si Yue jijik. Benar sekali ucapanmu, kawan.
Paling tidak kita buat dia seperti 1 bulan yang lalu. Biar dia merasakan betapa sengsaranya hidup sebagai sampah dan kembali berada di ujung kematian. Ucap pria kedua dengan wajah sinis. Pemuda pertama pun segera memanggil para pengawalnya. Dia menyuruh mereka untuk menghajar si Yue. Hajar mereka berdua. Kalau perlu bunuh sekalian. Agar tidak ada lagi sampah seperti dia di kerajaan ini. Keberadaannya mempermalukan kerajaan kita. Seru pria pertama pada pengawalnya. Dan para pengawal mereka yang terdiri dari 4 orang segera bergerak mendekati si Yue. Mereka ingin melakukan apa yang diperintahkan sang majikan. Dan mereka segera berjalan dengan wajah pongah dan sombong. Mereka segera mengepung si Yue dan Siona. Tanpa rasa bersalah mereka mulai melancarkan serangan. Namun apa yang terjadi? Saat mereka mulai memukul si Yue, tiba-tiba, BRAAK. Terdengar teriakan menggema di udara. Dan keempat pengawal itu jatuh tepat di depan ketiga pemuda yang ingin membuat si Yue celaka. Mereka para pengawal terpental dan muntah darah. Melihat kejadian itu, ketiga pemuda itu terlihat kaget bukan main. Mereka seperti tak percaya melihat kejadian itu. 4 pengawal mereka lempar dan memuntahkan darah dalam 1 pukulan dari Yue. Sedang si Yue sendiri hanya memandang mereka dengan wajah cuek. "Kau!" seru salah satu sari mereka setelah sadar dari rasa terkejut. "Ada apa? Bukankah kalian ingin membuatku seperti apa yang kalian lakukan 1 bulan yang lalu?" Kata si Yue sinis. Kau melukai pengawalku," kata Guancu dengan marah. "Dasar bodoh. Apakah aku harus diam saat seseorang ingin melukai atau membunuhku?" Ucap si Yue dingin. "Cih. Memiliki kemampuan seperti itu sudah membuatmu sombong sampah," seru Guancu semakin marah. "Kau akan menyesali perbuatan itu. Dan jangan sampai kau menangisi apa yang telah kau lakukan barusan," seru salah satu dari mereka. "Lalu apa yang akan kau lakukan?" Ucap si Yue datar. "Teman-teman, ayo kita hajar wanita spa ini. Aku akan semakin jijik melihat tingkahnya yang sombong itu," seru Guancu pada kedua temannya. Dan mereka pun segera menyerang si Yue secara bersamaan. Namun yang dihadapi mereka bukanlah si Yue yang dulu. Dia adalah si Yue, si gadis jenius dari masa depan. Gadis bertalenta yang memiliki segudang kepandaian. Dari mulai ilmu bela diri, sampai ilmu pengobatan. Dari ilmu persenjataan sampai ilmu dari segala macam racun. Dan saat mereka mulai menyerang si Yue, dengan mudahnya Yue membuat mereka terkapar babak belur hanya beberapa menit saja. Ada yang patah pergelangan tangannya, ada yang kakinya patah, dan ada yang mukanya babak belur karena beberapa pukulan si Yue memang sengaja dia arahkan ke mukanya. Mereka terjapar dan memuntahkan seteguk darah. "Aku tidak ingin membuat masalah dengan kalian. Tapi jika kalian masih ingin bermasalah denganku, jangan khawatir. Aku akan dengan senang hati memberikan masalah itu pada kalian. Ingat itu," ucap si Yue dengan menekan kalimat terakhir yang dia ucapkan. Dia segera membawa Siona yang masih terbengong melihat perbuatan sang nona pergi dari sana. Meninggalkan tempat itu dengan wajah tenang.
Sedangkan ketiga pemuda itu tak percaya ketika mereka dikalahkan oleh si sampah dalam beberapa menit saja. Apakah dia si sampah Yu Yue? Tanya Guan Chu putra Menteri Guan. Benar. Apakah dia si sampah itu? Tapi bagaimana bisa dia sekuat itu? Bukankah 1 bulan yang lalu dia kita siksa? Dan aku juga mendengar, setelah kejadian itu dia dalam keadaan koma. Kata Cisan Men putra keluarga Cisan orang terkaya di kota itu. Tidak. Tidak mungkin dia bisa sekuat itu dalam waktu lebih 1 bulan. Apalagi saat terakhir kita bertemu denganmu. Kita telah menyiksanya hingga dalam keadaan koma. Ucap Hong San putra dari Menteri Kanan Kerajaan Juhan. Dia pria yang selalu bersama dengan putra mahkota dan putri Siolan. Kalau bukan dia lalu siapa? Wajah dan suaranya adalah dia. Hanya sekarang dia terlihat sangat cantik dan anggun. Kata Guan tak percaya. Entahlah. Lebih baik kita bicarakan ini dengan putra mahkota. Ucap Hong San sambil berdiri dibantu para pengawalnya. Benar. Kita akan membicarakannya dengan putra mahkota dan Siolan. Ucap Cisan Men. Mereka pun segera pergi ke istana menemui putra mahkota. Walaupun dalam keadaan terluka. Ketika sampai di kerajaan, mereka mendengar kalau putra mahkota telah pergi kembali ke perguruan. Dengan perasaan kesal dan marah mereka berjalan pulang ke rumah mereka masing-masing dengan membawa pengawal mereka yang terluka. Mereka merasa tak percaya atas kejadian yang menimpa mereka tadi. Apa benar gadis itu si sampah yang mereka dengar sudah meninggal? Apa kabar itu hanya kebohongan belaka? Atau gadis itu bukanlah si sampah? Tidak. Tidak mungkin dia. Kalau benar dia si sampah, mana bisa dia diam saja saat kami menyiksanya? Saat itu hanya ada air mata dan keluhan kesakitan saat dia kami siksa dan dipermalukan. Kalau memang dia si Samaf, dia tak akan diam saja saat dirinya di ujung maut. Mungkinkah dia bukan si sampah itu? Ya, pasti dia bukan si sampah itu. Ucap Cisan Men sambil berbaring di atas pembaringannya. Beberapa jam yang lalu, seorang tabib telah memeriksa keadaannya. Tangannya yang patah perlu beberapa waktu untuk menyembuhkannya. Brengsek. Gara-gara wanita itu, aku tidak bisa pergi ke perguruan untuk belajar dan menemui putra mahkota. Ucapnya dengan nada marah. Begitu juga dengan kedua temannya. Mereka harus dirawat karena mengalami cedera pada tubuh mereka. Sedangkan si Yue sendiri, dengan tenang berjalan pulang kembali ke kediaman Perdana Menteri Si Ronghu. Dia berjalan pulang ke rumah sang kakek bersama sang pelayan setianya Siona. Sedangkan Siona sendiri terlihat masih syok dan tak percaya melihat sang nona menghajar orang dengan wajah tenang. Dia menatap nona cantiknya yang berjalan di depannya dengan tatapan tak percaya. "Ona, kenapa kau berjalan seperti si Putsih?" tegur si Yue sambil menatap sang pelayan yang berjalan di belakangnya. "Nona, kau benar nonaku kan?" ucap Siona tak percaya. Mendengar pertanyaan Siona, si Yue ingin tertawa keras. Si Yue berhenti berjalan dan menatap sang pelayan. Untuk menghilangkan rasa kesal dan gemas pada sang pelayan, si Yue memukul kepala Siona pelan. "Au!" seru Siona kesakitan. Dia megang kepalanya yang terkena pukulan Yu Yue. "Nona, kenapa kau memukul kepalaku?"
Tanya Siona dengan wajah sedih. Itu aku lakukan agar kau bangun dari hayalanmu. Kau pikir aku siapa? Tentu saja aku ini Yu Yue nonamu. Seru Yu Yue dengan gemas. Hehehe. Maafkan Siona nona. Sebab nona Yu Yue dulu tidak seberani dan setangguh seperti sekarang ini. Jawab Siona terus terang. Kau ini. Apakah kau tidak suka aku mengalami perubahan menjadi wanita kuat Ona? Apa kau ingin aku seperti dulu? Lemah dan penakut? Tanya si Yue sambil cemberut. Tentu saja tidak nona. Nubi suka nona yang seperti sekarang. Kuat, lincah, pemberani. Agar nona tidak bisa ditindas oleh orang lain lagi. Jawab Siona dengan wajah bahagia. Mendengar ucapan Siona, si Yue tertawa. Andai saja kau tahu kalau di dalam tubuh ini bukan nonamu yang sesungguhnya. Bagaimana reaksimu Siona? Ucap si Yue dalam hati. Mereka berjalan pulang ke tempat tinggal Tuan Si dengan wajah gembira. Sesampainya di sana ternyata ketiga kakaknya dan sang kakek tidak berada di rumah. Si Yue segera pergi ke kamarnya. Sesampainya di kamarnya, si Yue menyuruh Siona agar dia kembali ke kamarnya sendiri. Dan dia berpesan agar tidak ada yang mengganggu dirinya sampai besok pagi. Karena dia akan berkultivasi di dalam kamarnya. Mendengar ucapan si Yue, Siona mengiyakan. Dia percaya itu. Karena dia sudah melihat kemampuan si Yue tadi. Setelah menutup pintu dan menguncinya, si Yue segera mengusap pergelangan tangannya yang memiliki gambar atau lukisan bunga teratai merah. Dan dalam sekejap dia sudah berada di alam dunia bunga teratai. Sesampainya di sana dia telah disambut oleh remaja tampan yang terlihat tersenyum hangat padanya. Selamat datang putri. Sapa remaja tampan itu. Bukankah aku melarangmu untuk menyebutku putri Xiao Tu? Ucap si Yue mengingatkan. Maaf Yu Yue. Ucap Xiao Tu sambil tertawa. Si Yue cemberut mendengar ucapan dan melihat tingkah Xiao Tu. Apakah kau ingin melihat dunia teratai ini Yu Yue? Ucapnya mengalihkan pembicaraan dengan wajah cerah. Baik. Kau bisa menunjukkan padaku jalannya. Jawab si Yue. Mereka segera berjalan meninggalkan taman itu. Dan pria remaja itu membawa si Yue menuju sebuah istana yang terlihat sangat indah. Melihat keindahan istana itu, si Yue berdecak kagum. Istana siapa ini tuer? Tanya Yu Yue pada Xiao Tu yang berjalan di sebelahnya. Tentu saja istanamu Yu Yue. Jawab Xiao Tu ringan. Benarkah? Kata si Yue tak percaya. Mereka berjalan masuk ke dalam istana itu. Saat mereka masuk, terlihat ruangan yang tertata rapi dan indah membentang di depan mereka. Si Yue dan Xiao Tu berjalan masuk ke dalam istana itu. Ketika mereka sampai di dalam, terlihat 4 pintu kamar berada di depan mereka. Namun hanya 1 pintu yang terbuka. Tuer, ada 4 pintu di depan kita. Namun kenapa hanya 1 pintu saja yang terbuka? Tanya si Yue pada Xiao Tu. Ini adalah ruang utama dari istana ini Yu Yue. Pintu ini hanya akan terbuka saat kau miliki tambahan kekuatan. Maksudku salah satu pintu itu akan terbuka jika kau bisa meningkatkan kultivasimu dan kekuatanmu bertambah ke level selanjutnya. Jawab Xiao Tu menjelaskan dengan sabar.
Jadi kalau kekuatanku tidak bertambah walaupun istana ini sudah menjadi milikku, aku tidak bisa membuka pintu yang lain. Tanya si Yue dengan wajah tanya. Benar. Pintu ini akan terbuka satu persatu secara otomatis kalau kekuatan bertambah. Jawab Xiao Tu lagi. Memangnya di dalam kamar ini ada apa sih? Tanya si Yue penasaran. Aku juga tidak tahu. Yang aku tahu semua yang ada di dalam kamar itu sangat berguna untuk pemilik istana ini. Jawab Xiao Tu. Benarkah? Jadi aku akan tahu isi satu persatu kamar itu kalau aku bertambah level kekuatanku. Tanya si Yue pada Xiao Tu. Benar Yue. Jawab Xiao Tu. Baiklah. Kalau begitu aku akan meningkatkan kekuatanku. Tapi sebelum itu, aku ingin melihat apa yang ada di dalam kamar yang terbuka itu. Kata si Yue sambil melangkah ke arah kamar yang terlihat pintunya terbuka. Saat mereka berdua masuk, betapa terkejutnya si Yue ketika melihat isi di dalam ruangan itu. Ternyata ruangan ini adalah sebuah ruang perpustakaan yang penuh dengan deretan buku. Si Yue yang merupakan kutu buku di dunia modern seperti mendapatkan harta karun ketika melihat deretan buku yang tertata rapi di tiap-tiap rak buku. Dan di pojokan ruangan terlihat tempat tidur yang terlihat mewah dan seperangkat meja dan kursi yang terlihat sangat mewah. Sepertinya meja dan kursi itu untuk mereka yang ingin membaca buku yang ada di rak buku. Dengan wajah gembira si Yue berlari ke arah deretan buku itu. Dia melihat di rak buku. Buku-buku terlihat berjejer dengan rapi sap demi sap. Dan di setiap batas buku memiliki tulisan nama dari kumpulan buku. Ada sap buku dengan tulisan kultivasi, ilmu pedang, matrik, kedokteran, tabib, dan banyak lagi buku tentang ilmu bela diri. Si Yue segera mengambil salah satu dari deretan buku yang di atas papan pengingat tertulis. Buku kedokteran, tabib. Si Yue mengambil salah satu buku di sana. Ternyata buku tentang akupuntur. Si Yue terkejut melihat buku itu. Dia penasaran. Karena ilmu akupuntur pernah dia pelajari juga di zaman modern. Di deretan buku akupuntur terdapat 3 buku lagi. Dia segera mengambil keempatnya secara bersama-sama. Dia membawa keempat buku itu sekaligus ke arah meja dan kursi yang ada di pojokan ruangan. Dengan wajah bahagia dia menaruh 4 buku itu di atas meja. Xiao Tu yang melihat tingkah si Yue tercengang. Dia mendekati si Yue yang kini sudah duduk dengan wajah gembira di depan keempat buku tentang teknik akupuntur itu. Di dalam hati Xiao Tu bertanya. Apakah gadis ini akan mempelajari buku itu secara langsung? Lalu akan berapa bulan dia menyelesaikan membaca dan mempelajari isi buku itu? Ucapnya dalam hati. Sedangkan yang dia ingat selama dia mengikuti master yang memiliki dunia bunga teratai merah ini. Tidak ada yang bisa menyelesaikan teknik akupuntur. Master terakhir saja hanya bisa pada buku yang kedua. Itu pun ilmu akupunturnya sudah termasuk yang paling tinggi. Cukup dulu ceritanya ya. Autor tak bosan mengingatkan untuk memberi dukungan pada autor dengan cara memberi like, vote, dan komen selalu buat autor. Dan autor pun tak lupa mengucapkan terima kasih pada kalian yang selalu mendukung autor. Bersambung. Dunia teratai merah. Sedang sekarang si Yue mengambil keempat buku itu secara bersamaan.
Tentu saja Xiao Tu kaget. Kau ingin membaca 4 buku itu sekaligus Yue? Tanya Xiao Tu tak percaya. Iya. Kenapa? Tanya si Yue tanpa melihat pada Xiao Tu. Dia sudah sibuk membuka buku yang pertama. Kenapa tidak kau ambil satu persatu? Tanya Xiao Tu. Aku malas berdiri untuk mengambil yang lainnya lagi. Mending sekalian aku bawa semua. Jawab si Yue tenang. Dan dia mulai membaca buku yang ternyata dasar dari cara pengobatan akupuntur. Di mana di sana dipelajari titik saraf penting akupuntur. Dan anehnya setiap tulisan yang si Yue baca seperti cepat masuk dan meresap di dalam otak si Yue. Akhirnya dengan sangat cepat si Yue menyelesaikan buku pertama yang dia baca. Saat dia mengambil buku kedua, Xiao Tu berkata dengan heran. Kau sudah membaca dan mempelajari serta memahami semua isi buku itu? Tanya Xiao Tu heran. Sudah. Jawab si Yue datar. Semuanya. Tanya Xiao Tu tak percaya. Angguk si Yue. Dan dia mulai membuka buku kedua. Yue. Apakah kau memahami semua itu dengan waktu secepat ini? Kata Xiao Tu tak percaya. Jawab si Yue yang mulai tenggelam kembali dengan buku di depannya. Yang tidak diketahui Xiao Tu adalah, si Yue dulu juga mendalami soal akupuntur dengan dokter sekaligus dekan universitasnya yaitu Dekan Lao. Dan di sini dia mendapatkan langsung buku tentang akupuntur. Tentu saja membuat ilmu akupunturnya semakin tinggi. Dia bisa mendalami ilmu akupuntur dengan lebih dalam. Waktu pun berlalu dengan cepat. Tanpa terasa si Yue membaca keempat buku itu selama hampir 1 hari 1 malam di dalam alam dunia kecil itu. Dan buku terakhir yang dia baca adalah soal akupuntur jari emas. Dan cara mengaktifkan kekuatan cahaya penyembuh jari emas yang ada di tangannya. Dan tertulis di sana, hanya orang terpilih saja yang bisa mengaktifkan cahaya kekuatan jari emas penyembuh itu. Xiao Tu, apakah aku bisa mengaktifkan cahaya penyembuh jari emas itu? Tanya si Yue pada Xiao Tu. Kekuatan itu tidak sembarang orang bisa memilikinya. Hanya orang-orang terpilihlah yang bisa memiliki cahaya penyembuh jari emas itu. Dan biasanya orang itu sudah berada di level dokter puncak ilahi. Jawab Xiao Tu. Memangnya ada berapa tahapan kekuatan sebagai ahli medis? Tanya si Yue dengan wajah menatap Xiao Tu. Ada 8 tingkatan. Tingkat tabib dasar, tabib menengah, tabib ahli. Lalu tabib kaisar dasar, kaisar menengah, kaisar. Setelah itu, baru dokter ilahi. Dan puncaknya adalah dokter dewa. Jawab Xiao Tu menjelaskan dengan sabar. Apakah aku bisa memiliki cahaya penyembuh jari emas, Tuer? Tanya si Yue lagi. Kau bisa melihatnya sendiri. Jika kau terpilih, kau akan melihat titik biru di ujung jari telunjukmu. Sekarang cobalah kau duduk lotus dan pusatkan kekuatan energi Kimu pada jemari telunjuk tangan kananmu. Jika memang kau memiliki cahaya itu, pasti akan ada titik biru di telunjukmu. Jika memang ada, kau hanya tinggal memperdalam kultivasimu. Kata Xiao Tu mengajari. Mendengar ucapan Xiao Tu, si Yue segera berjalan ke arah tempat tidur dan naik ke atasnya. Dia segera duduk lotus dan mulai bermeditasi seperti yang diucapkan Xiao Tu.
Dia mulai mengumpulkan energi Qi yang ada di sekitarnya. Saat si Yue melakukan pertama kali, untuk memusatkan hawa panas ke arah telunjuk tangan kanannya dari dentiannya, 2 kali dia mengalami kegagalan. Tapi saat ketiga kalinya dia merasakan telunjuknya terasa panas. Dia tetap memusatkan hawa panas itu di telunjuknya walaupun sakit dan menyiksa. Terlihat wajah si Yue mengeluarkan butir keringat karena menahan sakit. Namun secara perlahan rasa sakit itu meredah. Akhirnya sakit itu pun hilang. Saat mata si Yue terbuka, dia melihat jari telunjuknya bersinar terang berwarna biru. Tentu saja dia kaget. Begitu juga dengan Xiao Tu. Yue, kau berhasil. Dan ternyata kau adalah orang terpilih itu. Lihatlah cahaya di tanganmu sangat terang. Seru Xiao Tu bahagia. Apakah ini yang disebut cahaya penyembuh jari emas itu? Tanya si Yue. Benar sekali Yue. Akupuntur ini juga disebut akupuntur Jin Yao. Akupuntur Jin Yao adalah akupuntur yang sangat langka. Akupuntur ini adalah akupuntur kuno yang sulit dipelajari atau sudah hilang di zaman sekarang. Jadi jika ini kau lakukan di zaman ini, tidak ada yang akan bisa menandingimu. Ucap Xiao Tu dengan perasaan bangga dan bahagia. Selama ini dia belum pernah mendapatkan tuan sejenius gadis di depannya. Dengan mudah dia mempelajari teknik akupuntur yang sangat langka itu. Benarkah? Kalau begitu aku harus bersyukur mendapatkan ilmu ini. Karena dengan ilmu ini aku bisa menyelamatkan banyak orang. Kata si Yue dengan mata berbinar. Benar yang kau ucapkan itu Yue. Kau akan menolong banyak orang. Semoga keinginanmu tercapai. Doa Xiao Tu tulus. Ya sudah kalau begitu aku keluar dulu. Aku takut pelayanku akan cemas. Kata si Yue sambil membawa buku dan menaruh kembali di tempatnya. Aku akan kembali. Apakah kau akan ikut? Tanya sinyal pada Xiao Tu. Apakah boleh? Tanya Xiao Tu dengan wajah bahagia. Tentu saja boleh. Asalkan kau jangan sembarangan berjalan atau bermain. Aku takut ada orang jahat yang menangkapmu. Kata si Yue. Terima kasih Yue. Aku akan patuh semua ucapanmu. Kata Xiao Tu dengan wajah gembira. Baiklah. Kalau begitu kita keluar. Kau harus berubah menjadi hewan lagi. Kata si Yue. Baik. Xiao Tu segera berubah menjadi kelinci putih kecil imut. Mereka segera keluar dari dalam dunia teratai merah. Ketika sampai di kamar si Yue, hari ternyata sudah hampir pagi. Ternyata 2 hari di dunia teratai merah. 2 hari di dunia kuno. Si Yue menaruh Xiao Tu di atas tempat tidur miliknya. Setelah itu dia pergi mandi. Ketika dia keluar dari kamar mandi, terdengar ketukan di pintu kamarnya. Dia segera membuka pintu kamarnya. Terlihat Siona sudah berdiri di depan pintu dengan makanan di tangannya. Nona, aku tidak mengganggumu kan? Tanya Siona dengan wajah cemas. Tidak, aku sudah selesai kok. Jawab si Yue. Ah, syukurlah. Nubi takut mengganggu Nona. Ucapnya sambil bernafas lega. Mereka segera masuk ke dalam kamar si Yue. Nona sudah mandi? Tanya Siona. Sudah. Jawab si Yue singkat. Siona segera menata makanan si Yue di atas meja. Saat dia ingin membersihkan tempat tidur si Yue,
Dia melihat kelinci itu di atas pembaringan nonanya. Kelinci. Kelinci siapa ini nona? Dan dari mana kelinci ini? Seru si Ona heran. Dia milikku Ona. Jawab si Yue datar. Ya ampun. Imut sekali kelinci ini. Ucap si Ona. Namun saat si Ona ingin memegangnya, kelinci itu melompat ke arah si Yue yang sedang duduk di depan makanannya. Ada apa? Tanya si Yue pada Xiao Tu. Aku tidak suka dipegang orang lain. Ucap Xiao Tu dengan wajah sedih. Mendengar ucapan Xiao Tu, si Yue tertawa. Dia merasa lucu melihat wajah Xiao Tu yang cemberut. Kelinci putih itu terlihat lucu menggemaskan saat marah atau cemberut. Melihat si Yue tertawa, Xiao Tu semakin cemberut. Yue, kau mentertawakan aku. Ucap Xiao Tu dengan wajah sedih. Melihat wajah sedih Xiao Tu, si Yue berusaha menahan tawanya. Baiklah, aku tidak akan menertawakan dirimu lagi. Ona. Jangan kau sentuh kelinci manisku ini ya. Dia tidak suka bulunya kotor. Ucap si Yue beralasan. Oh, maaf. Abis dia lucu dan imut nona. Kata si Ona sambil tersenyum. Memangnya nona dari mana mendapatkan kelinci itu? Tanya si Ona. Tadi malam aku keluar sebentar. Dan aku menemukan dia tersesat di jalan. Ucap si Yue sambil mengusap bulu putih Xiao Tu. Kalau begitu pasti si pemilik kehilangan dia nona. Dasar bodoh. Hewan seimut dan selucu itu ditelantarkan. Ucap si Ona dengan wajah kasihan menatap Xiao Tu. Sudahlah. Dia sekarang milikku. Dan tidak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Ya sudah, kita makan dulu. Kata si Yue. Dia segera mengambil makanan buat kelinci kecilnya. Tentu saja perbuatan si Yue membuat si Ona kaget. Bukankah kelinci makan wortel mentah atau rumput? Pikir si Ona. Nona, apakah nona nggak salah? Bukankah makanan kelinci rumput dan wortel? Ucap si Ona mengingatkan. Kelinciku lain Ona. Dia harus bisa makan makanan yang sama denganku. Jawab si Yue tenang. Dan si Ona pun terlihat kaget ketika melihat kelinci itu makan makanan yang disiapkan si Yue dengan lahapnya. Setelah selesai makan, si Yue keluar dari kamarnya bersama si Ona dan kelinci putihnya. Mereka berjalan menuju taman yang ada di samping rumah tempat kamar si Yue berada. Ketika mereka melewati ruang kerja sang kakek, si Yue melihat kakek si sedang berbicara dengan kepala pelayan Mo Ken. Kepala pelayan Mo sudah bekerja di keluarga si sejak dia remaja. Dia bukan hanya kepala pelayan. Dia seperti tangan kanan kakek si. Terlihat mereka berbicara dengan serius. Melihat itu si Yue mengetuk pintu secara perlahan. Mendengar suara ketukan di pintu, kedua orang itu melihat ke arah pintu. Maaf. Apakah Yue mengganggu kalian? Tanya si Yue pada keduanya. Melihat tingkah si Yue yang terlihat sangat sopan membuat keduanya ternganga. Biasanya Yue yang dulu akan langsung masuk dan berteriak dengan nyaring tanpa mengetuk pintu, apalagi meminta maaf karena telah mengganggu. Yue, ada apa nak? Masuklah. Kata kakek si sambil melambaikan tangannya pada si Yue. Apakah Yue mengganggu kalian? Tanya si Yue sambil melangkah ke dalam ruangan. Tidak nak. Ada apa kau kemari? Tanya sang kakek lagi. Sepertinya kalian berdua sibuk membahas tentang toko obat kita.
Tanya si Yue sambil duduk di dekat sang kakek. Terlihat kakek Si menatap Paman Mo yang duduk di depannya. Dari mana kau tahu itu Yue? Tanya sang kakek. Yue tak sengaja tadi mendengar kalian berbicara. Maafkan Yi Ke, ucap Yue. Ah, tidak masalah sayang. Memang kami sekarang sedang membahas soal toko obat kita. Tapi semua masih dapat kita atasi kok nak. Ucap sang kakek sambil mengusap kepala si Yue. Apakah semua masalah ini masih berkaitan dengan keluarga Sioke? Apa mereka masih menekan keluarga kita? Kata si Yue pada kakek Si. Benar nak. Mereka selalu ingin membuat masalah dengan kita. Tapi kau jangan khawatir. Masalah ini kakek dan pamanmu Moken masih sanggup menghadapi mereka Yue. Jawab sang kakek dengan sabar. Apakah semua yang dilakukan keluarga Sio karena masalah pertunangan si Yue dengan putra mahkota Ke? Bukankah kita sudah membatalkannya? Kata si Yue sambil menatap sang kakek dengan perasaan bersalah. Si Yue bisa mengatakan itu karena di memori pikiran milik Yue terlihat. Masalah ini bermula saat Raja Gong Shaoqin mengumumkan perjodohan Yue dengan putra mahkota Gong Wei. Sejak saat itulah, pertemanan keluarga Sio dan keluarga Si retak. Malah seperti bermusuhan. Walau semua itu keluarga Sio lah yang membuat masalah lebih dahulu. Dan kini permusuhan itu merambat pada bisnis keluarga. Tidak cucuku. Semua ini bukan kau yang salah. Keluarga Siolah yang selalu membuat masalah pada kita. Kata sang kakek sambil mengusap kepala si Yue dengan penuh kasih sayang. Maafkan Yue Ke. Ucap si Yue penuh rasa bersalah. Baik. Kakek memaafkan kamu. Tapi kau harus berjanji. Semua ini tidak akan menjadi beban dalam ingatanmu, yang akan membuatmu terganggu. Ucap sang kakek. Baik Ke. Yue akan melupakan semua ini, dan akan fokus dalam belajar di perguruan. Namun Yue berjanji akan mencari solusi untuk kemajuan toko obat kita. Ucap si Yue. Mendengar omongan si Yue, kakek Si tersenyum dan mengusap kepala si Yue penuh kasih sayang. Kalau begitu si Yue akan kembali ke kamar si Yue dulu Ke. Bukankah besok pagi si Yue akan pergi ke perguruan bersama ketiga kakak si Yue? Ucap si Yue mohon diri. Pergilah nak. Kita akan bertemu kembali saat makan malam nanti. Karena sekarang kakek akan pergi ke istana dulu. Ucap sang kakek. Terima kasih Ke. Pamanmu. Si Yue pergi dulu. Pamit si Yue pada pelayanmu. Si Yue segera keluar dari ruang kerja kakek Si. Dia segera berjalan kembali ke kamar tidurnya. Sesampainya di dalam kamarnya, dia segera menutup dan mengunci pintu kamarnya. Dia berpesan pada Siona agar tidak mengganggunya sampai makan malam nanti. Setelah itu si Yue dan Xiao Tu kembali ke dunia teratai merah. Ketika sudah berada di dunia teratai merah, si Yue dan Xiao Tu segera masuk ke dalam istana dan langsung masuk ke dalam ruang perpustakaan. Dia berjalan di antara rak-rak buku yang berjejer dengan rapi. Saat dia melihat sebuah buku di ujung rak buku, dia merasa tertarik untuk mengambilnya. Dan ternyata itu buku tentang pembuatan arai. Saat dia membuka dan mempelajari buku itu, dia merasakan familiar sekali pada catatan yang ada di dalam buku itu. Satu buku.
2 buku hingga buku yang ke-8 semua telah si Yue baca. Dan sepertinya semua isi buku masuk ke dalam otak kecilnya. Dan dia merasakan sebuah kekuatan hadir di dalam tubuhnya. Dia mencerna isi yang ada di dalam buku itu. Dia merasakan keakrab saat mempelajari sermus isi buku tadi. Ya ampun, ada apa dengan otakku ini? Aku memang wanita jenius di dunia modern. Tapi kenapa di dunia kuno ini sepertinya otakku yang terampil dan mudah mengingat apapun dengan cepat dan lancar? Apa benar ini semua karena darah Punix? Ucap si Yue dengan heran. Sedang Xiao Tu yang tiduran di sebelah si Yue hanya bisa geleng kepala melihat apa yang dilakukan si Yue. Setelah seharian dia membaca dan mempelajari buku itu, dia segera keluar dari ruang perpustakaan bersama Xiao Tu yang berupa kelinci imut. "Tuer, kita keliling dulu yuk. Kita belum selesai melihat dunia bunga teratai ini," kata si Yue pada Xiao Tu. "Baik." Xiao Tu akan memperlihatkan semua yang ada di dalam dunia teratai merah milik Yue. Ucap Xiao Tu dengan wajah berseri. Dia segera membawa si Yue keliling istana dan halaman serta kebun dunia teratai merah. Ketika mengelilingi istana, ternyata di bagian belakang istana ada ruangan seperti sebuah dapur. Karena di sana bisa ditemui alat-alat dapur lengkap dan semua peralatan itu seperti peralatan di zaman modern. Saat si Yue melangkah ke dalam ruangan, dia melihat sebuah pintu yang masih tertutup. Saat si Yue membuka pintu itu, ternyata di balik pintu tertutup terlihat berderet makanan ringan dan makanan instan yang semuanya dari dunia modern, dari mulai makanan, minuman, dan juga bahan makanan berupa beras, tepung, gula, dan semua kebutuhan hidup manusia ada di sana. Gila, lengkap banget bahan makanan di ruangan ini. Toko sembako milik tetangga kalah lengkap, seru si Yue sambil berjalan memeriksa ruangan itu. Dan di pojokan ruangan terlihat ada pintu lagi. Dengan penasaran si Yue membuka pintu itu. Betapa kagetnya si Yue karena saat pintu terbuka, hawa dingin menyerangnya. Melihat si Yue kaget, Xiao Tu tertawa. Yue, itu ruang untuk menaruh daging dan sayuran," ucap Xiao Tu menerangkan sambil tertawa. "Apa? Ruang penyimpanan daging dan sayuran?" tanya si Yue tak percaya. "Ini mungkin mirip kulkas di zaman modern. Tapi bukankah di sini belum ada aliran listrik?" batin si Yue. "Benar. Itu ruang penyimpanan daging dan sayuran. Tapi untuk sayuran ditaruh di dekat pintu, agar tidak terlalu terkena hawa dingin yang terlalu kuat. Beda dengan daging. Kalau daging ditaruh lebih di dalam agar semakin awet," kata Xiao Tu menerangkan. "Dengan cara apa ruangan ini bisa dingin tuer?" kata si Yue dengan wajah heran. "Di dalam sana ada inti es yang sengaja ditaruh oleh sang master, pemilik dari dunia bunga teratai terdahulu," kata Xiao Tu. "Wah, keren sekali master pendahulu," ucap si Yue kagum. Setelah puas melihat isi dapur, mereka segera keluar dari ruang dapur. Dan saat dia berada di luar pintu dapur, ternyata di sebelah ruang dapur terlihat 2 pintu lagi. Ketika si Yue berusaha membuka pintu itu, ternyata pintu tidak terkunci. Perlahan si Yue membuka pintu itu. Ternyata isi ruangan membuat si Yue kaget.
Di dalam ruangan yang tidak terlalu lebar itu, terlihat berpuluh pakaian wanita dari yang sederhana sampai yang super mewah terlihat mengantung dengan indah. Ada juga pakaian pria yang terbuat dari bahan mahal. Ya dewa, ini butik atau toko pakaian. Di sini ada berpuluh macam pakaian indah dan pakaian dalam. Sepertinya masih baru. Oh, tidak ada juga yang sudah lama, tapi masih bagus. Tuer, siapa yang membeli baju-baju ini? Tanya si Yue pada Xiao Tu. Sebagian baju lama milik pemilik istana ini, tapi sebagian lagi memang selalu ada di ruangan itu secara otomatis. Yue, jawab Xiao Tu. Ya ampun, ajaib sekali, seru si Yue kagum. Setelah mengagumi semua yang ada di dalam ruang baju, si Yue segera keluar. Dia melangkah menuju pintu yang tertutup di sebelah kiri ruang baju. Dengan perasaan penasaran si Yue membuka pintu itu. Ya, sampai di sini dulu ceritanya ya sobat. Ayo dong jangan lupa like, vote dan komennya selalu autor tunggu. Bersambung episode sebelumnya. Teknik akupuntur jari emas. Episode berikutnya. Ruang obat. Ruang obat. Perlahan si Yue mendekati pintu yang tertutup rapat itu. Dia penasaran ada apa di balik pintu itu. Tuer, ada apa di balik pintu ini? Tanya si Yue pada Xiao Tu yang ada di sampingnya. Kalau Yue penasaran buka saja langsung, goda Xiao Tu. Dia tahu kalau si Yue penasaran pada isi ruangan itu. Cek kau ini. Kau sengaja membuatku penasaran kan? Ucap si Yue kesal. Mendengar omelan si Yue, Xiao Tu tertawa. Akhirnya si Yue membuka pintu yang tidak terkunci itu secara perlahan. Dan saat pintu terbuka, mata si Yue melotot karena takjub. Karena di dalam ruangan itu terdapat peralatan alkemia. Ada 3 buah tripod atau tungku pil yang memiliki bentuk beda. Masing-masing tripod memiliki lapisan bahan luar yang berbeda. Juga memiliki ukiran yang berbeda. Dengan perasaan takjub si Yue memandang isi ruangan itu. Ruangan yang terlihat agak lebar itu, selain berisi tripod, peralatan alkemia, juga berisi bahan obat serta tumbuhan langka yang diawetkan, yang tersusun dengan rapi di rak obat yang berdiri memanjang di dinding sisi lain ruangan. Dan juga ada berderet botol obat yang cukup banyak di dalam almari yang terlihat cukup besar. Ruangan ini seperti sebuah laboratorium kecil yang sangat lengkap. Terlihat mata si Yue berbinar indah ketika melihat perabotan dan barang yang mengisi ruangan itu. Tuer, ini kenyataan kan? Barang-barang ini nyata kan? Tanya si Yue tak percaya. Tentu saja nyata Yue. Kau pikir itu barang palsu? Kata Xiao Tu sambil tertawa melihat kebodohan si Yue. Apakah barang yang berada di dalam sini boleh aku gunakan? Tanya si Yue dengan polosnya. Tentu saja boleh. Semua benda atau barang yang ada di dunia atau alam teratai putih ini milikmu semua. Kau bisa memakainya sesukamu. Ucap Xiao Tu sambil menatap wajah si Yue yang berbinar lebih bahagia daripada menatap ruang baju di kamar sebelah. Hebat. Aku bisa menggunakan tripod ini untuk membuat pil atau obat. Tripod yang ada di sini sangat baik dan bagus. Kata si Yue sambil mendekati tripod yang ada di dekatnya. Dia mengusap tripod itu penuh kebahagiaan. Tentu saja bagus.
Karena tripod yang ada di depanmu adalah barang langka dan mahal di dunia manusia. Ucap Xiao Tu. Ternyata tripod yang ada di ruangan itu terbuat dari 3 bahan lapisan yang berbeda. Yang paling membuat si Yue tercengang adalah tripod yang terbuat dari emas murni. Tripod itu terlihat sangat cemerlang warnanya. Warna kuning dari emas murni terlihat sangat memukau. Dan ukiran burung punix menghiasi tripod itu. Itu tripod punix yang berumur ratusan tahun. Tripod ini sangat dicari oleh para ahli medis. Karena kualitas obat yang dihasilkan oleh tripod ini sangat tinggi. Kata Xiao Tu menjelaskan. Ini seperti terbuat dari emas murni. Apakah tidak meleleh saat dipakai dan terkena api? Kata si Yue yang masih mengagumi tripod punix itu. Tentu saja tidak meleleh Yue. Dia terbuat dari emas murni yang dicampur dengan bahan khusus yang tidak akan meleleh dari api yang terpanas sekalipun. Karena itulah tripod ini sangat dicari oleh banyak orang. Selain bahan untuk membuat tripod ini memang sangat mahal. Tapi yang pertama karena kegunaan dan kekuatan tripod inilah yang membuat orang ingin memilikinya. Kata Xiao Tu menjelaskan. Ya dewa, aku sangat beruntung sekali. Jika melihat tripod ini, ternyata tripod yang Siona beli kemarin dengan harga mahal tidak ada seujung kuku dibandingkan dengan tripod ini. Ucap si Yue dengan perasaan kagum. Tentu saja Yue. Mana bisa tripod biasa kau bandingkan dengan benda pusaka? Dan kedua tripod yang ada di sebelahnya juga tidak kalah hebatnya. Yang berlapis perunggu dinamakan tripod naga bumi sesuai dengan lukisan dan kekuatan tripod itu. Dan yang berlapis perak itu bernama tripod Dewi Teratai. Kata Xiao Tu panjang kali lebar. Mendengar penjelasan Xiao Tu, wajah si Yue semakin berbinar. Dia mengusau satu pet sati tripod yang kini jadi miliknya. Setelah puas meliwet ketiga tripod itu, dia berjalan ke arah rak yang menempel di dinding. Terlihat deretan berpuluh bahan langka dan mahal berada di sana. Setelah puas melihat bahan obat, dia berjalan ke arah almari besar yang berisi berpuluh botol giok kecil berisi obat berjejer rapi di dalam almari. Namun masih ada ruang kosong di dalam almari itu. Si Yue segera mengambil salah satu dari botol itu dan melihat isinya. Namun betapa terkejutnya si Yue saat melihat isi botol. Wah, ini pil ramuan pemurniki. Seru si Yue kaget. Dan isi botol itu bukan hanya satu, tapi lebih dari 10 pil pemurniki. Dengan wajah heran si Yue memeriksa isi botol selanjutnya. Dan botol yang berada satu deret dari botol tadi berisi pil pemurniki level 2. Dan beberapa pil yang memiliki level 2. Dan pada sap yang berbeda ternyata berisi pil penyembuh level 3. Serta beberapa pil pada level 3. Semua itu bukan hanya satu atau dua botol, tapi berpuluh botol. Ya ampun. Apakah aku bermimpi tuer? Kata si Yue tak percaya. Tidak Yue. Itu kenyataan. Dan perlu kau ketahui, kau akan menemukan pil ramuan tingkat lebih tinggi lagi kalau kekuatan kultivasimu semakin tinggi. Ucap Xiao Tu. Benarkah? Jadi setiap kekuatanku semakin tinggi, maka obat yang aku dapatkan semakin tinggi kualitasnya. Tanya si Yue. Benar. Semakin tinggi tingkat kultivasimu, semakin bermacam obat yang akan kau dapatkan. Jawab Xiao Tu.
Terima kasih Tuer. Semakin banyak obat yang aku dapatkan, semakin besar peluangku untuk menolong seseorang dari kematian. Dan aku juga akan membuat ramuan lebih banyak lagi untuk menambah persediaan obat yang aku miliki, ucap Si Yue. Melihat tekad Si Yue, Xiao Tu tersenyum bangga. Dia tidak menyangka tuan yang dia ikuti sekarang sangat mulia keinginannya. Si Yue juga melihat koleksi bahan tanaman obat yang tersimpan di dalam laboratorium miliknya itu. Setelah puas, dia berucap pada Xiao Tu, "Ya sudah, ayo kita keluar dari sini. Aku ingin melihat keadaan ruang dunia teratai ini," kata Si Yue sambil melangkah keluar dari ruangan itu diikuti Xiao Tu. Saat melangkah keluar dari dalam istana itu, Si Yue dihadapkan pada taman bunga yang memiliki tanam bunga beraneka ragam, membuat mata dan perasaan seseorang yang ada di sana merasa tentram dan gembira. Dan di tengah taman terlihat danau kecil yang terlihat sangat indah. Si Yue berjalan ke arah danau itu. Di pinggir danau terlihat pohon rindang yang memiliki daun yang sangat lebat. Saat Si Yue sampai di pinggir danau, dia merasakan aura Qi yang sangat banyak dan kuat. "Tuer, kenapa di sini aura Qi-nya sangat tinggi?" seru Si Yue dengan wajah heran. "Karena danau yang ada di depanmu itu bukan sembarang danau. Air yang ada di dalamnya adalah air suci yang bisa menetralkan dan menyembuhkan segala racun di dunia. Dan jika dibuat campuran pada pil atau ramuan, akan membuat si pengguna cepat sembuh. Intinya adalah air danau ini merupakan air penyembuh," ucap Xiao Tu. "Wow, hebat sekali. Dan aku tidak memiliki hanya 1 atau 2 botol, tapi 1 danau yang tak akan pernah habis walau dipakai untuk seluruh makhluk di dunia," seru Si Yue bahagia. Si Yue mencoba meminum air yang ada di danau kecil itu. Saat air suci itu masuk ke dalam tubuhnya, dia merasakan arus hangat mengalir di dalam tubuhnya, membuat tubuhnya merasa aliran Qi yang panas memenuhi dentiannya. Merasakan arus Qi mengalir terus di dalam dentiannya, Si Yue langsung duduk di pinggir kolam dan menyerap langsung Qi yang ada di sekitarnya. Dia merasakan tubuhnya penuh dengan kekuatan. Dia merasakan kalau dia akan mengalami terobosan lagi. Sedang Xiao Tu hanya bisa merasa kagum pada gadis kecil ini. Dia tahu kalau beberapa hari lalu gadis ini naik ke level 7 alam dasar, hingga dia bisa memunculkan dan mengaktifkan lukisan bunga teratai merahnya. Dan sekarang dia mengalami terobosan lagi. Itu pun hanya berjarak 2 hari saja, dan dia sudah mengalami terobosan lagi. Dengan kembalinya dia mengalami teronosan. Kini Si Yue sudah berada di level 8 di alam dasar. Setelah selesai mengalami terobosan, Si Yue membuka matanya. Terlihat senyuman di bibir merahnya. "Tuer, aku mengalami terobosan lagi," seru Si Yue gembira. "Kau itu monster Yu Yue. Kau baru saja mengalami terobosan ke alam dasar 7 2 hari lalu. Kini kau sudah naik level lagi," ucap Xiao Tu sambil menatap Si Yue dengan tatapan kagum. "Ho ho ho. Apakah kau tidak suka memiliki tuan sepertiku?" ucap Si Yue sambil menatap Xiao Tu dengan wajah cemberut. "Tentu saja aku suka. Aku malah suka sekali melihatmu seperti itu," kata Xiao Tu dengan tatapan bangga. Si Yue tertawa dan segera berdiri. "Lalu pohon apa itu?"
Tanya si Yue pada Xiao Tu sambil menunjuk pohon yang lebat dunia. Itu pohon roh. Kegunaan daun dan esensi pohon itu untuk memperkuat roh dan menyembuhkan orang yang terluka parah. Jika roh orang itu juga terluka. Jika untuk orang yang tidak terluka, akan memperkuat tubuh kita. Apalagi jika kita bermeditasi di bawah pohon itu. Kata Xiao Tu menjelaskan. Tunggu Tuer. Apakah aku bisa membawa manusia lain ke dalam ruang dunia teratai ini? Tanya si Yue. Tentu saja kau bisa membawa mereka. Tapi hanya kau dan aku yang bisa membawa mereka kemari. Namun aku bisa membawa mereka kemari hanya seijinmu. Jawab Xiao Tu. Baiklah, karena aku sudah terlalu lama di sini. Aku akan keluar dulu. Ucap si Yue. Yue. Apakah kau jadi pergi ke perguruan Lentera Putih? Tanya Xiao Tu. Tentu saja. Aku butuh pengalaman. Jawab si Yue. Mendengar jawaban si Yue, Xiao Tu tersenyum. Akhirnya si Yue keluar dari dunia kecil teratai merah. Ketika sampai di dalam kamarnya terdengar ketukan di daun pintu kamarnya. Terdengar suara Siona dari balik pintu. Tok tok tok. Nona. Nona. Seru Siona. Terdengar suara Siona agak panik. Dengan cepat si Yue membuka pintu kamarnya. Saat pintu terbuka, terlihat wajah panik Siona. Ada apa? Tanya si Yue yang berlagak bangun tidur. Nona. Nona tidak apa-apa kan? Ucapnya sambil memperhatikan dan meneliti si Yue dari atas sampai ke bawah. Hei, ada apa denganmu Ona? Tanya si Yue heran. Siona tetap memeriksa si Yue. Setelah yakin kalau si Yue baik-baik saja, terlihat dia bernafas lega. Ada apa denganmu Ona? Kenapa kau seperti itu? Tanya si Yue heran. Nona. Kenapa Nona lama di dalam kamar? Sejak kemarin Nona belum keluar sama sekali. Dan kini hari sudah menjelang pagi, bukankah Nona akan pergi ke perguruan bersama Tuan Muda? Kata Siona beruntun. Bukannya aku sudah bilang padamu, kalau aku akan bermeditasi? Jawab si Yue sambil menatap Siona kesal. Melihat si Yue kesal, Siona ketakutan. Maaf Nona. Nubi salah. Nubi hanya takut Nona kenapa-napa. Ucap Siona dengan nada menyesal. Ya sudah. Sekarang siapkan aku air hangat untuk mandi. Setelah itu bawakan makanan untukku kemari. Kata si Yue sambil membuka pintu lebih lebar. Baik Nona. Siona segera pergi menyiapkan air hangat untuk mandi nonanya. Sedang si Yue sendiri segera mempersiapkan beberapa barang dan memasukkan ke cincin penyimpanan yang diberikan sang kakek. Dia juga mengambilkan 3 botol pil pemurni ki dari ruang teratai merah, yang akan dia berikan pada ketiga kakaknya. Saat dia ingin memasukkan baju miliknya, dia ingat kalau dia akan berubah menjadi anak laki-laki. Dia bingung. Bukankah dia belum memiliki baju pria? Akhirnya dia kembali ke ruang teratainya. Dan dia memilih baju yang pas untuknya. Namun anehnya baju pria yang ada di sana semua pas ke tubuh kecilnya. Tuer. Apakah ruang ini tahu kalau aku akan berubah jadi anak laki-laki? Tanya si Yue pada Xiao Tu. Mungkin. Jawab Xiao Tu singkat. Si Yue mengambil salah satu dari baju itu. Karena dia janji pada sang kakek saat dia akan pergi ke perguruan. Dia akan memakai cincin samaran yang diberikan oleh sang kakek.
Setelah mengambil satu baju, si Yue segera kembali ke kamarnya. "Nona, air untuk mandi sudah tersedia," ucap Siona yang tiba-tiba sudah berada di belakangnya. "Fu, untung dia sudah kembali," batin si Yue. "Baik, aku akan segera mandi. Dan kau bisa mengambilkan makanan buatku," ucap si Yue sambil berdiri dan berjalan ke kamar mandi. "Baik Nona," jawab Siona. Pelayan itu segera berjalan meninggalkan kamar si Yue. Si Yue sendiri segera mandi. Setelah mandi dia segera memakai cincin yang kakek berikan 3 hari yang lalu. Dan dia memakai baju pria warna putih yang tadi dia ambil. Dia mengikat rambutnya ke atas. Hanya menyisakan sedikit di pelipis kanan dan kiri. Kini terlihat di cermin seorang pria muda tampan sedang berdiri menatap bayangan wajah Ni di cermin. Saat itu Siona masuk ke dalam kamar. Dia menata makanan di atas meja. "Nona makan dulu," kata Siona sambil menatap sang nona yang sedang memunggunginya. Saat si Yue berbalik menatap wajahnya, Siona berteriak, "Ah, siapa kau?" serunya dengan panik. Tentu saja teriakan Siona membuat si Yue kaget. "Ona, ada apa denganmu?" seru si Yue kesal. Dia kaget bukan main mendengar Siona berteriak tadi. "Siapa kau? Di mana nonaku?" ucapnya marah. Si Yue baru sadar akan penampilannya. "Ona, ini aku. Ini aku Yu Yue," seru si Yue kesal. "Mana mungkin. Kau anak laki-laki tahu. Mana mungkin kau nona Yu Yue?" teriak Siona marah. Dengan kesal si Yue membuka cincinnya. Dan kini di depan Siona berdiri sang nona yang memakai baju pria. "Nona, jadi kau memang nona Yu Yue?" ucap Siona sambil menatap si Yue dengan wajah tak percaya. Sedangkan si Yue kembali memakai cincinnya. Dan kini di depan Siona berdiri kembali pria yang tadi membuat dia kaget dan takut. "Aku berubah menjadi seorang pria agar tidak terjadi lagi masalah seperti hari itu Ona," kata si Yue. Mengingatkan pada Siona masalah pengeroyokan beberapa hari yang lalu. "Oh, begitu Nona. Benar juga ide Nona. Nona tidak akan dikenali lagi oleh mereka. Dan Nona bisa terbebas dari niat jahat mereka," ucap Siona gembira. "Tapi kau harus merahasiakan ini dari siapapun Ona. Hanya kau, aku kakek dan ketiga saudaraku saja yang tahu tentang ini. Jangan bilang pada siapapun. Kau mengerti Ona?" kata si Yue sambil menatap Siona. "Pasti Nona. Jangan khawatir. Nubi akan menjaga rahasia ini sampai kapanpun," jawab Siona dengan wajah gembira. Dia bahagia karena nonanya percaya padanya. "Bagus. Kau memang yang terbaik," ucap si Yue sambil mengusap bahu Siona. Dia segera berjalan ke meja yang sudah dipenuhi oleh makanan yang tadi dibawa Siona. Tak lama terlihat si Yue menikmati makan paginya. Setelah makan pagi dia segera menemui sang kakek dan ketiga kakaknya. Mereka akan segera berangkat 1 jam lagi. Saat sampai di rumah utama, si Yue melihat sang kakek dan ketiga kakaknya serta paman Moken sudah menunggu kedatangannya di ruang utama. Ketika melihat kedatangan si Yue, kelima orang itu terkejut. Mereka menatap si Yue yang sedang berjalan dengan Siona dengan tatapan tanda tanya. "Kau siapa? Mana adik kami?"
Tanya si Mayun dengan wajah marah. Adikmu. Mana aku tahu. Ucap si Yue dengan wajah cuek. Tentu saja si Mayun marah. Kau. Ucapnya marah. Dia segera mendekati si Yue dan menarik baju di dada si Yue. Katakan di mana adikku. Serunya marah. Melihat si Yue yang akan dihajar si Mayun, Siona panik dan berlari ke arah mereka berdua. Tuan muda jangan. Dia Nona Yu Yue. Seru Siona dengan wajah cemas. Apa? Seru mereka bersamaan. Dia Nona Yu Yue. Seru Siona kembali. Kau Yu Yue? Tanya si Mayun dengan wajah tak percaya. Hehehe. Gimana penampilanku kak? Ucap si Yue sambil tertawa senang. Dia senang karena bisa mengelabui mereka semua dengan penampilannya. Kau benar-benar Yu Yue. Seru si Mayun sambil memegang kedua bahu si Yue. Apakah aku terlihat tampan kak? Ucap si Yue menggoda. Dasar anak nakal. Bagaimana kau bisa berubah menjadi anak laki-laki dek? Ucap sang kakak sambil menatap penampilan si Yue yang 100% mirip seorang anak laki-laki. Tanyakan pada kakek. Dia yang membuat si Yue seperti ini. Jawab si Yue sambil tertawa. Dan kakek pun segera mengatakan rahasia si Yue. Setelah mendengar penjelasan sang kakek, mereka memaklumi kenapa si Yue harus berpenampilan seperti itu. Mulai sekarang kau adalah pria muda yang sedang belajar di perguruan. Kau harus bisa menjaga diri sendiri dengan baik. Kau mengerti Yue? Kata kakek si menasehati. Baik kek. Yue akan selalu mengingat nasihat kakek. Dan mulai sekarang jati diri si Yue adalah pria muda dari keluarga Si. Ucap si Yue dengan wajah tegas. Bagus. Nah sekarang kalian harus segera pergi. Bukankah besok adalah hari pertama kau masuk ke perguruan Yue? Kata sang kakek. Benar kek. Mereka pun segera berangkat pergi menuju perguruan Lentera Putih Guanyade. Dengan mengendarai kuda. Cukup dulu ceritanya ya. Aku sambung lagi besok. Jangan lupa like, vote dan komennya selalu autor tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Dunia teratai merah. Episode berikutnya. 3 teman BARUM.